Saudaraku, jangan pernah menganggap keajaiban ini kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam takdir Allah. Setiap rezeki yang datang, setiap pintu yang terbuka, bahkan setiap orang yang tiba-tiba membantu kita, semuanya adalah skenario yang sudah diatur oleh Allah. 3 hari ini hanyalah pintu awal untuk melihat kebesarannya. Tetapi jika kita istiqomah, pintu itu akan terbuka lebih lebar dan aliran rezeki akan semakin deras. Karena itu, jika kita mengamalkan di zikir ini selama 3 malam, lakukanlah dengan hati yang penuh harap. Jangan ragu, jangan setengah hati. Yakinlah bahwa kita sedang berbicara langsung kepada pemilik langit dan bumi, pemilik seluruh kekayaan di dunia. Jika Dia berkehendak, rezeki yang kita butuhkan akan datang dengan cara yang paling indah dan tepat waktu. Inilah rahasia 3 hari keajaiban yang bisa mengubah jalan hidup kita. Saudaraku, penting kita pahami bahwa di zikir ini bukanlah jimat atau mantra yang otomatis membuat kita kaya. Ia adalah ibadah, dan ibadah memerlukan adab agar diterima Allah. Sebagus apapun amalan, jika dilakukan tanpa adab dan syarat yang benar, maka hasilnya tidak akan maksimal. Allah melihat hati, niat, dan kesungguhan kita, bukan hanya gerakan atau lafaz yang keluar dari bibir. Karena itu, sebelum berharap rezeki yang melimpah, kita harus memastikan hati kita berada di jalan yang lurus. Syarat pertama adalah ikhlas. Amalkan di zikir ini semata-mata untuk mencari ridha Allah, bukan sekadar untuk mengejar kekayaan dunia. Sebab jika tujuan kita hanya harta, maka kita akan kecewa saat rezeki itu belum datang sesuai keinginan. Namun, jika tujuan kita adalah Allah, maka apapun yang Dia berikan, entah itu harta, kesehatan, ketenangan, atau kemudahan hidup, akan kita terima dengan rasa syukur. Inilah kunci agar amalan kita bernilai tinggi di sisinya. Syarat kedua adalah menjaga salat 5 waktu. Tidak mungkin kita berharap rezeki dari Allah sementara kita meninggalkan kewajiban terbesar kita. Zikir ini adalah tambahan amal, sedangkan salat adalah pondasinya. Ibarat rumah, salat adalah tiang, dan dizikir adalah hiasannya. Tanpa tiang, hiasan itu akan jatuh dan tidak berguna. Maka, perbaiki salat terlebih dahulu, kemudian perkuat dengan dizikir ini, agar hasilnya berlipat ganda. Syarat ketiga adalah menjauhi yang haram. Rezeki haram adalah racun yang membunuh keberkahan hidup. Meskipun secara kasat mata kita terlihat kaya, jika harta yang kita miliki berasal dari jalan yang salah, maka harta itu akan membawa kesempitan, masalah, dan kesedihan. Dizikir tidak akan berbuah manis jika hati dan tangan kita masih bergelimang dalam dosa. Maka, bersihkan sumber penghasilan kita. Jauhi penipuan, riba, korupsi, dan segala bentuk penghasilan yang merusak keberkahan. Syarat keempat adalah menjaga silaturahmi. Rasulullah bersabda bahwa silaturahmi dapat memperluas rezeki dan memanjangkan umur. Bagaimana mungkin kita berharap pintu rezeki dibuka, sementara kita sendiri menutup pintu hati kepada keluarga atau saudara? Mulailah dari yang sederhana, mendoakan mereka, menghubungi, atau memberi bantuan semampunya. Ketika hubungan baik terjalin, Allah akan membukakan pintu rezeki melalui jalan-jalan yang tak terduga. Dan syarat terakhir adalah istiqomah. Jangan berhenti setelah 3 hari, apalagi setelah mendapatkan rezeki yang diinginkan. Teruslah berzikir, teruslah mendekat kepada Allah, sebab
Dizikir bukan hanya untuk meminta, tetapi juga untuk menjaga dan merawat nikmat yang sudah ada. Banyak orang mendapatkan rezeki besar, namun hilang begitu saja karena tidak menjaga hubungannya dengan Allah. Jadikan dizikir ini bagian dari hidup kita, agar aliran rezeki tetap deras dan keberkahannya terus kita rasakan. Saudaraku, hidup ini adalah perjalanan yang singkat. Kita semua sedang menempuh jalan menuju akhirat. Di sepanjang perjalanan itu, kita membutuhkan bekal yang cukup, baik berupa harta yang halal, kesehatan, maupun ketenangan jiwa. Zikir yang kita lakukan bukan hanya untuk meminta kepada Allah, tetapi juga untuk menguatkan hati agar tetap sabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Karena itu, jangan menunda untuk memulai amalan ini. Malam ini adalah kesempatan terbaik. Setelah sholat Isya, jangan terburu-buru meninggalkan sajadah. Duduklah sejenak, biarkan dunia di luar sana berjalan sebagaimana adanya, dan fokuslah pada pertemuan pribadi dengan Allah. Inilah momen di mana kita memohon langsung kepada Zat yang memegang kunci segala pintu rezeki. Dengan 10 kali la ilaha illallah, kita mengukuhkan janji setia kita kepadanya. Bayangkan, hanya dengan waktu yang sangat singkat, kita bisa menanam benih yang akan tumbuh menjadi pohon keberkahan. 3 hari ke depan, Allah akan menunjukkan keajaibannya dengan cara yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Bisa jadi rezeki datang dalam bentuk tawaran usaha, berita gembira, atau masalah yang tiba-tiba selesai tanpa kita sangka. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Nea bagi hamba yang mengingatnya. Namun, saudaraku, janganlah kita hanya mengamalkan ini untuk 3 hari saja. Jadikan ia sebagai kebiasaan, sebab dizikir bukan hanya mendatangkan rezeki, tetapi juga menjaga rezeki agar tidak hilang. Banyak orang mendapatkan harta besar, namun karena lupa kepada Allah, hartanya habis tanpa keberkahan. Dengan menjaga dizikir ini setiap malam, kita bukan hanya memanggil rezeki, tetapi juga memelihara nikmat yang sudah ada. Mari kita juga ajak keluarga kita untuk mengamalkannya. Bayangkan, jika seluruh anggota rumah mengingat Allah bersama-sama di waktu malam, rumah itu akan dipenuhi cahaya, dilindungi malaikat, dan dijauhkan dari kemiskinan hati maupun kemiskinan harta. Karena kekayaan sejati bukan hanya banyaknya harta, melainkan hati yang penuh rasa syukur dan keluarga yang hidup dalam keberkahan. Akhirnya, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk memulai malam ini. Setelah salat Isya, duduklah sejenak. Ucapkan la ilaha illallah 10 kali dengan penuh keyakinan. Lalu serahkan segala urusan kepada Allah. Percayalah, dalam 3 hari atau bahkan kurang, kita akan melihat bukti nyata bahwa janji Allah itu pasti benar. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mengginggot nia dan melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, berkah dan melimpah hingga akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Karena itu, jika kita mengamalkan dizikir ini selama 3 malam, lakukanlah dengan hati yang penuh harap. Jangan ragu, jangan setengah hati. Yakinlah bahwa kita sedang berbicara langsung kepada pemilik langit dan bumi, pemilik seluruh kekayaan di dunia. Jika Dia berkehendak, rezeki yang kita butuhkan akan datang dengan cara yang paling indah dan tepat waktu. Inilah rahasia 3 hari keajaiban yang bisa mengubah jalan hidup kita, saudaraku. Penting kita pahami bahwa dizikir ini bukanlah jimat atau mantra yang otomatis membuat kita kaya.
Ia adalah ibadah, dan ibadah memerlukan adab agar diterima Allah. Sebagus apapun amalan, jika dilakukan tanpa adab dan syarat yang benar, maka hasilnya tidak akan maksimal. Allah melihat hati, niat, dan kesungguhan kita, bukan hanya gerakan atau lafaz yang keluar dari bibir. Karena itu, sebelum berharap rezeki yang melimpah, kita harus memastikan hati kita berada di jalan yang lurus. Syarat pertama adalah ikhlas. Amalkan di zikir ini semati mata untuk mencari ridha Allah, bukan sekadar untuk mengejar kekayaan dunia. Sebab, jika tujuan kita hanya harta, maka kita akan kecewa saat rezeki itu belum datang sesuai keinginan. Namun, jika tujuan kita adalah Allah, maka apapun yang Dia berikan, entah itu harta, kesehatan, ketenangan, atau kemudahan hidup, akan kita terima dengan rasa syukur. Inilah kunci agar amalan kita bernilai tinggi di sisinya. Syarat kedua adalah menjaga syalat 5 waktu. Tidak mungkin kita berharap rezeki dari Allah, sementara kita meninggalkan kewajiban terbesar kita. Di zikir ini adalah tambahan amal, sedangkan sholat adalah pondasinya. Ibarat rumah, salat adalah tiang, dan di zikir adalah hiasannya. Tanpa tiang, hiasan itu akan jatuh dan tidak berguna. Maka, perbaiki sholat terlebih dahulu, kemudian perkuat dengan dizikir ini, agar hasilnya berlipat ganda. Syarat ketiga adalah menjauhi yang haram. Rezeki haram adalah racun yang membunuh keberkahan hidup. Meskipun secara kasat mata kita terlihat kaya, jika harta yang kita miliki berasal dari jalan yang salah, maka harta itu akan membawa kesempitan, masalah, dan kesedihan. Dizikir tidak akan berbuah manis jika hati dan tangan kita masih bergelimang dalam dosa. Maka, bersihkan sumber penghasilan kita, jauhi penipuan, riba, korupsi, dan segala bentuk penghasilan yang merusak keberkahan. Syarat keempat adalah menjaga silaturahmi. Rasulullah bersabda bahwa silaturahmi dapat memperluas rezeki dan memanjangkan umur. Bagaimana mungkin kita berharap pintu rezeki dibuka, sementara kita sendiri menutup pintu hati kepada keluarga atau saudara? Mulailah dari yang sederhana, mendoakan mereka, menghubungi, atau memberi bantuan semampunya. Ketika hubungan baik terjalin, Allah akan membukakan pintu rezeki melalui jalan-jalan yang tak terduga. Dan syarat terakhir adalah istiqomah. Jangan berhenti setelah 3 hari, apalagi setelah mendapatkan rezeki yang diinginkan. Teruslah berzikir, teruslah mendekat kepada Allah. Sebab dizikir bukan hanya untuk meminta, tetapi juga untuk menjaga dan merawat nikmat yang sudah ada. Banyak orang mendapatkan rezeki besar, namun hilang begitu saja karena tidak menjaga hubungannya dengan Allah. Jadikan dizikir ini bagian dari hidup kita, agar aliran rezeki tetap deras dan keberkahannya terus kita rasakan. Saudaraku, hidup ini adalah perjalanan yang singkat. Kita semua sedang menempuh jalan menuju akhirat. Di sepanjang perjalanan itu, kita membutuhkan bekal yang cukup, baik berupa harta yang halal, kesehatan, maupun ketenangan jiwa. Di zikir yang kita lakukan bukan hanya untuk meminta kepada Allah, tetapi juga untuk menguatkan hati agar tetap sabar dan bersyukur dalam setiap keadaan. Karena itu, jangan menunda untuk memulai amalan ini. Malam ini adalah kesempatan terbaik. Setelah salat Isya, jangan terburu-buru meninggalkan sajadah. Duduklah sejenak. Biarkan dunia di luar sana berjalan sebagaimana adanya, dan fokuslah pada pertemuan pribadi dengan Allah. Inilah momen di mana kita memohon langsung kepada Zat yang memegang kunci segala pintu rezeki. Dengan 10 kali La ilaha illallah, kita mengukuhkan janji setia kita kepadanya.
Bayangkan, hanya dengan waktu yang sangat singkat, kita bisa menanam benih yang akan tumbuh menjadi pohon keberkahan. 3 hari ke depan, Allah akan menunjukkan keajaibannya dengan cara yang mungkin tidak pernah kita bayangkan. Bisa jadi rezeki datang dalam bentuk tawaran usaha, berita gembira, atau masalah yang tiba-tiba selesai tanpa kita sangka. Semua itu adalah bentuk kasih sayang Nia bagi hamba yang mengingatnya. Namun saudaraku, janganlah kita hanya mengamalkan ini untuk 3 hari saja. Jadikan ia sebagai kebiasaan, sebab dizikir bukan hanya mendatangkan rezeki, tetapi juga menjaga rezeki agar tidak hilang. Banyak orang mendapatkan harta besar, namun karena lupa kepada Allah, hartanya habis tanpa keberkahan. Dengan menjaga di zikir ini, setiap malam kita bukan hanya memanggil rezeki, tetapi juga memelihara nikmat yang sudah ada. Mari kita juga ajak keluarga kita untuk mengamalkannya. Bayangkan jika seluruh anggota rumah mengingat Allah bersama-sama di waktu malam. Rumah itu akan dipenuhi cahaya, dilindungi malaikat, dan dijauhkan dari kemiskinan hati maupun kemiskinan harta. Karena kekayaan sejati bukan hanya banyaknya harta, melainkan hati yang penuh rasa syukur dan keluarga yang hidup dalam keberkahan. Akhirnya, saya mengajak diri saya dan kita semua untuk memulai malam ini. Setelah sholat Isya, duduklah sejenak. Ucapkan La ilaha illallah 10 kali dengan penuh keyakinan. Lalu serahkan segala urusan kepada Allah. Percayalah, dalam 3 hari atau poken karang, kita akan melihat bukti nyata bahwa janji Allah itu pasti benar. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang selalu mengingatnya dan melimpahkan kepada kita rezeki yang halal, berkah, dan melimpah hingga akhir hayat. Amin ya robbal alamin.